Mas Faiz, halo. Tuh, kecil. Mohon maaf Pak, suaranya masih belum terlalu jelas Pak. Oh, sik. Oh. Halo, iya Mas. Belum terdengar Mas. Sampun Pak, sampun Pak. Mati listrik sehari. Ini tidak semuanya bisa ikut, Mas. Pripun? Tidak apa-apa Pak, nanti videonya kan bisa ini Pak, dilihat di YouTube Pak. Nanti diupload Oh, di YouTube, Pak. iya ini oke. Gimana kita mulai? Halo, cek. Kenang, internetnya matikan dulu nah. Halo, bisa dimulai Mas? Bisa Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Recording in progress. Alhamdulillah, sehat. Ah, semuanya banyak hujan ya, Ya Pak, musimnya. timnya. Tuban hujan, Hujan Pak. Malang. Wah ini Malang bagaimana kabar? 15 Jan. Malang bagaimana nih? Tadi aku membaca berita kurang asik. Cimahi aman. Di Madura lagi musim hujan. Juga ada petir dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, kita dapat selalu diberikan tuntunan dan arahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Mas Faiz yang telah membersamai kita bersama-sama sampai episode kedua ini. Terima kasih Bapak Ibu telah melalui episode satu, episode 2, modul satu, modul 2, walaupun ada sebagian yang terlambat, hal itu saya kira wajar lah karena liku-liku pembayaran. Juga karena kesibukan Bapak Ibu semuanya, saya sangat menyadari
juga Mas Faiz sangat sabar. Terima kasih Mas Faiz atas kesabarannya. Baik, Pak. Nah, Bapak Ibu, bagaimanapun ini adalah tugas kita bersama-sama akan membersamai anak didik kita selanjutnya nanti. Nanti juga ada program pemerintah BIMTEK jauh-jauh menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kesempatan lebih dulu. Bapak Ibu, izinkan saya berbagi salin dia. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah nampakkah? Ya, Pak. Oke. Kita akan membahas, berdiskusi tentang modul 2, bagaimana mengidentifikasi dan mengasesmen kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan pendidikan inklusif. Pendidikan yang inklusif, sekali lagi saya jelaskan bahwa adalah pendidikan untuk semua. Sekali lagi bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan pendidikan inklusif ini. Sekali lagi jangan salah persepsi bahwa yang inklusif itu anaknya, bukan, yang inklusif itu adalah sekolahnya. Artinya sekolah itu sudah mampu menerima semua peserta didik tanpa membedakan kekurangan, kelebihan, latar belakang dan sebagainya. Artinya sekolah Bapak Ibu sudah menerima anak Indonesia tanpa diskriminasi. Bapak Ibu, dampak dari disabilitas peserta didik terhadap tingkat fungsi dan arah perkembangan mereka saat ini. Yang akan kita bahas tentang identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Bapak Ibu, klasifikasi secara internasional tentang fungsi, stabilitas, dan kesehatan menurut International of Functioning Disabilities and Health. Kondisi kesehatan artinya gangguan penyakit, bahwa disabilitas itu salah satunya karena kesehatan. Kesehatan yang di sini adalah disebabkan oleh gangguan sejak lahir atau bawaan, juga karena akibat penyakit. Fungsi hal ini karena terganggunya fungsi dan struktur tubuh. Akibat terganggunya fungsi dan struktur tubuh, maka menyebabkan terkendalanya kegiatan, partisipasi, dan sebagainya. Nah, hal ini selain itu juga kegiatan peserta didik disabilitas ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi. Dalam hal lingkungan, disinilah fungsi bahwa sekolah sebagai penyelenggaraan inklusif ini dimaksudkan agar menciptakan lingkungan yang sehat, ramah, dan saling mendukung. Sehingga diharapkan dapat merubah faktor pribadi ini. Walaupun faktor pribadi ini tidak dapat dirubah secara cepat, tetapi sekurang-kurangnya ada kepengaruhan terhadap pribadi
peserta didik ini. Selanjutnya Bapak Ibu, mengidentifikasi kebutuhan belajar fungsional peserta didik itu tidak lepas dari pantau dan tinjau dampak dari penyesuaian itu. Nah, dari sini, dari pantau dan tinjau dampak penyesuaian ini dapat berkonsultasi dan berkolaborasi dengan murid dan pengasuh. Dengan harapan akan tumbuh nilai dan identifikasi kebutuhan peserta didik dalam hal membuat penyesuaian yang layak untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan identifikasi ini. Saya ulangi lagi bahwa mengidentifikasi kebutuhan belajar fungsional peserta didik itu dalam maksud untuk memantau dan meninjau dampak penyesuaian itu dengan harapan dapat berkonsultasi dan berkolaborasi dengan murid dan pengasuh. Pengasuh dalam hal ini bisa guru sedo, bisa warga sekolah yang lainnya. Dengan harapan nilai dan identifikasi kebutuhan peserta didik ini dapat membuat penyesuaian yang layak untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan identifikasi tersebut. Bapak Ibu meninjau kebutuhan fungsional peserta didik. Kebutuhan belajar fungsional. Antara lain yang pertama adalah pembelajaran, partisipasi peserta didik dalam komunitas pembelajaran, sehingga dengan adanya partisipasi peserta didik dalam komunitas pembelajaran ini, mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik yang lainnya, dengan gurunya, dengan warga sekolahnya. Untuk itu perlu didukung oleh mobilitas yang lancar. Dengan adanya mobilitas ini, siswa sekurang-kurangnya dapat merawat dirinya. Tuh. Dengan adanya kebutuhan fungsional ini, peserta didik dapat mengetahui kebutuhan pembelajarannya, dapat berpartisipasi terhadap komunitasnya, terhadap lingkungannya, terhadap kawannya. Dari partisipasi karena makanya akan terjalin komunikasi interaksi baik sehingga mendukung mobilitas mereka dalam usaha dirinya. Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan terkait identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik ini? Nah, Bapak Ibu, model bioekologi Brenner untuk memahami kebutuhan peserta didik. Ibu sudah membaca modul 2 dari kegiatan 1 sampai kegiatan yang terakhir ini. Disinilah circle dari teori tadi itu, dari model bioekologi Brown-Verbener ini membuat sistem pengaruh lingkungan peserta didik. Perkembangan manusia untuk menggambarkan lingkungan atau sistem di sekitar individu yang memengaruhi perkembangan mereka. Nah, dari sini Bapak Ibu, peserta didik posisinya ada di tengah-tengah. Mengapa ada di situ? Jadi peserta didik itu akan mendapatkan intervensi dari guru, dari masyarakat, dari keluarga, dari teman saya, kemudian dari
pimpinan satuan pendidikan. Dengan mendapatkan intervensi ini, maka terjadi perkembangan yang baik. Nah, bagaimana dengan guru agar menjadi guru perlu tata kelola pendidik yang bagus. Juga perlu standar pendidikan yang jelas. Demikian juga yayasan, kemudian dinas pendidikan dan ekosistem lainnya menjalin terjadi sebuah kolaborasi kerjasama yang apik yang bertujuan bersama-sama untuk memberikan intervensi, memberikan layanan kepada peserta didik ini. Nah, demikian secara kelembagaan, kebijakan pendidikan dalam hari ini pemerintah misalnya, dan kemudian sistem secara luas, kemudian media massa, dua payung hukum. Nah, di sini perlu adanya nilai, keyakinan, dan budaya yang dianut secara luas. Dalam hal ini, misalnya kita adalah budaya Indonesia, yang mana budaya Indonesia bersama-sama mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satunya misalnya berakhlak mulia dan sebagainya itu. Nah, di sini Bapak Ibu antara guru, masyarakat, keluarga, teman sebaya, kemudian pimpinan satuan pendidikan, kemudian sistem yang lain harus saling bekerja sama, ada mengkait antara satu sama lainnya, sehingga apabila salah satu dari itu bergerak, maka semuanya akan bergerak. Seperti halnya dengan misalnya sebuah rantai sepeda, jika digerakkan maka semuanya akan bergerak. Dengan tujuan yang sama adalah memberikan layanan kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu menerapkan teori bioekologi Bronfenbrenner pada peserta didik. Mari Bapak Ibu menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai lapisan lingkungan dalam menilai kebutuhannya. Bapak Ibu, setiap sistem, mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, hingga pengaruh masyarakat yang lebih luas, memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan peserta didik. Sekali lagi, Bapak Ibu, bahwa setiap sistem, mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, hingga pengaruh masyarakat yang lebih luas, memainkan peran penting dalam membentuk perkembangannya. Dalam hal ini, peserta didik. Bapak Ibu, mari merumuskan kebutuhan belajar peserta didik dari teori bioekologi ini. Bapak Ibu telah membaca studi kasus Arif dalam kegiatan 2.1.2 pada aktivitas 2. Penggunaan beragam model dan alat asesmen untuk menilai kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Bapak Ibu, asesmen yang dilakukan, yang dikelola oleh guru meliputi asesmen awal, kemudian dapat dilakukan melalui wawancara, melalui observasi, sehingga terwujudlah profil belajar siswa. Dan lagi, Bapak Ibu perlu mengelola asesmen yang dimulai dari asesmen awal, dapat dilakukan melalui wawancara, melalui observasi, sehingga akan terpetakan, bahkan ditetapkan profil belajar siswa atau peserta didik.
Kemudian asesmen yang dikelola oleh eksternal dalam hal ini bisa profesional lainnya adalah berupa asesmen diagnostik yang mana dapat dilakukan melalui sebuah observasi. Dari sebuah observasi ini akan menempatkan fungsi adaptasinya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, Bapak Ibu sebagai guru akan melakukan asesmen awal dalam hal ini di sekolah melalui wawancara, observasi, sehingga terbentuklah profil peserta didik. Nah, dari asesmen yang dilakukan oleh eksternal oleh orang lain berupa profesional lainnya, bisa psikolog dan sebagainya, mereka akan melakukan asesmen diagnostik melalui dengan cara observasi sehingga muncul dapat ditetapkan fungsi adaptasinya. Apa yang sudah dilakukan terkait penggunaan asesmen kebutuhan peserta didik? Bapak Ibu, ada 3 tujuan utama asesmen. Yang pertama, asesmen untuk pembelajaran. Yang kedua, asesmen sebagai pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen dari pembelajaran. Ketiga asesmen ini Bapak Ibu memiliki fungsi masing-masing. Asesmen untuk belajar berupa pembelajaran ini namanya asesmen formatif. Kemudian asesmen sebagai pembelajaran dinamakan asesmen berkelanjutan. Sedangkan asesmen dari pembelajaran adalah asesmen sumatif. Nah, jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Asesmen formatif dilakukan selama proses belajar dan mengajar untuk memahami pembelajaran peserta didik dan apa yang dibutuhkan selanjutnya. Saya ulangi lagi, asesmen formatif atau asesmen untuk pembelajaran dilakukan selama proses belajar dan mengajar untuk memahami pembelajaran peserta didik dan apa yang dibutuhkan selanjutnya. Asesmen berkelanjutan adalah asesmen sebagai pembelajaran, yakni terjadi selama proses belajar dan mengajar, di mana peserta didik menerapkan strategi untuk memahami apa yang didapat mereka lakukan dan apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Saya ulangi lagi, asesmen berkelanjutan terjadi selama proses belajar dan mengajar, di mana peserta didik menerapkan strategi untuk memenuhi apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir unit, semester atau tengah semester, dan dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau nilai peserta didik. Saya ulangi lagi, asesmen sumatif dilakukan pada akhir unit, pada semester atau akhir semester, dan dapat dilakukan dan dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau nilai peserta didik. Nah, apa yang kita pikirkan? Sistem pendidikan kita untuk menjaga keadilan, semua orang harus mengikuti ujian yang sama.
seperti gambar ini. Saya contoh, di sini paling kanan ada anjing. Anjing disuruh manjat pohon. Apakah kira-kira dia akan berhasil? Selanjutnya ada orang hutan. Orang hutan diminta untuk manjat pohon. Kemudian ada tikus. Demikian juga ada gajah, ada ikan, ada singa, ada manusia. Yang sama-sama silakan panjat pohon. Itu sistem pendidikan kita saat ini. Nah, dari kemampuan, ibaratnya begini, dari kemampuan yang berbeda, dan katakanlah dari gaya belajar yang berbeda, dari akademik yang berbeda, tetapi digunakan alat yang sama. Hasilnya bagaimana? Ya tentu akan berbeda-beda. Karena alatnya sama, maka muncullah adanya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan seterusnya. Maka muncullah ada istilah, kamu pinter, kamu cerdas, kamu hebat, luar biasa, kamu biasa-biasa saja. Untuk itu, Bapak Ibu, nah, pendidikan inklusif inilah yang bisa menjawab pertanyaan. Bapak Ibu, strategi dan alat asesmen. Ada asesmen berbasis kurikulum, ada asesmen dinamis, ada asesmen otentik, ada asesmen portofolio, dan rubrik. Semuanya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Asesmen berbasis kurikulum, nanti di pendidikan inklusif itu ada namanya akomodasi kurikulum. Kemudian asesmen yang dinamis pada saat yang berkelanjutan. Otentik sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan situasi itu. Kemudian portofolio adalah perkembangan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dengan adanya catatan yang sempurna. Rubrik merupakan hasil pengamatan, hasil wawancara dari orang-orang luar, juga dari siswa tersebut juga bisa. Selanjutnya, asesmen otentik. Nah, asesmen otentik melibatkan pengamatan dan evaluasi. Asesmen otentik melibatkan pengamatan dan evaluasi kinerja atau produk peserta didik yang mencerminkan kondisi dunia nyata yang akan ditemukan peserta didik di luar kelas. Saya ulangi lagi, asesmen otentik melibatkan pengamatan dan evaluasi kinerja atau produk peserta didik yang mencerminkan kondisi dunia nyata yang akan ditemui peserta didik di luar kelas. Contoh-contohnya, portofolio, yaitu kumpulan karya peserta didik yang menunjukkan pembelajaran dan perkembangan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Pamerannya, pameran, tampilan publik dari karya peserta didik. Seringkali pameran ini melibatkan presentasi dan panel untuk evaluasi. Saya ulangi lagi, pameran adalah tampilan publik dari peserta didik, seringkali melibatkan presentasi dan panel untuk evaluasi. Tentu presentasi dan panel untuk evaluasi ini sesuai dengan kondisi, situasi, dan keadaan peserta didik itu. Selanjutnya, untuk asesmen otentik bisa melalui tugas berbasis proyek.
yakni penugasan yang mengharuskan peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan proyek dunia nyata. Tugas berbasis proyek ini dilakukan peserta didik. Agar otentik, maka tugas proyek ini sebaiknya dilakukan di sekolah, tidak dilakukan di rumah. Mengapa hal ini dilakukan? Jika dilakukan di rumah, ada campur tangan, ada intervensi, ada keikutsertaan orang lain, bisa orang tua atau siapa saja yang bisa memanipulasi kemampuan anak itu, sehingga nanti proyek yang dibawa oleh peserta didik ke sekolah itu bukan hasil proyek peserta didik, tetapi hasil karya orang lain. Dan itu sering terjadi. Bapak Ibu, maka tugas berbasis proyek ini menurut saya pengerjaannya sebaiknya dilakukan di sekolah. Tujuannya apa? Untuk menghindari yang saya aturkan tadi. Berikutnya adalah asesmen berbasis kurikulum. Asesmen berbasis kurikulum adalah metode pengajaran dan evaluasi di kelas yang dirancang untuk mengoptimalkan hasil pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini Bapak Ibu menekankan pada asesmen yang cermat, pemrograman yang realistis, dan evaluasi kinerja yang teratur. Contoh asesmen berbasis kurikulum. Pertama, pemeriksaan kelancaran membaca. Asesmen rutin menggunakan bagian-bagian dari kurikulum. Sekali lagi, yang pertama contohnya adalah pemeriksaan kelancaran membaca. Hal ini dilakukan bagi peserta didik yang tidak ada hambatan tunawicara. Kemudian yang kedua, latihan keterampilan matematika. Evaluasi mingguan berdasarkan unit pembelajaran saat ini. Jadi terdapat perkembangan dari minggu ke minggu. Ada perkembangan atau tidak dari minggu ke minggu, dari hari ke hari. Yang ketiga contohnya adalah laporan eksperimen sains. Asesmen yang diselaraskan dengan eksperimen kelas. Nah, ini merupakan tantangan baru. Para Bapak Ibu, ya kan sekarang sudah pada kurikulum, pada pendekatan deep learning yang akan datang adalah pembelajaran berbasis sains, mulai dari kelas TK sampai perguruan tinggi. Bagaimana tentang sains dan matematika di kelas TK? Bapak Ibu, guru-guru TK yang sangat memahami ini. Selanjutnya Bapak Ibu, asesmen dinamis. Asesmen dinamis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pembelajaran peserta didik dan menilai apa yang dapat dicapai peserta didik dengan bantuan pendidik yang minimal. Asesmen ini mengevaluasi keterampilan peserta didik yang sudah ada dan potensi belajar mereka. Saya ulangi lagi, asesmen dinamis, yakni asesmen yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pembelajaran peserta didik dan menilai apa yang dapat dicapai peserta didik dengan bantuan pendidik yang minimal. Asesmen ini Bapak Ibu mengevaluasi keterampilan peserta didik yang sudah ada dan potensi belajar mereka.
Bagaimana menerapkan asesmen dinamis ini? Pertama diawali dengan pra-tes, atau kalau dalam dulunya pre-tes. Selanjutnya ada tindakan, ada intervensi, ada keterlibatan, tapi sangat minimal, dan diakhiri dengan post-tes atau tes akhir. Bapak Ibu, bagaimana dengan asesmen portofolio? Portofolio adalah kumpulan pekerjaan peserta didik dalam suatu bidang yang menunjukkan pertumbuhan, refleksi diri, dan pencapaian. Contohnya adalah tugas tertulis, kreasi artistik, grafik, dan diagram, umpan balik teman sebaya, rekaman audio ataupun video, laporan laboratorium, beberapa contoh tulisan dari draft hingga versi final, portofolio digital menggunakan program komputer untuk pengarsipan dan akses. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan contoh-contoh ini dapat dikelompokkan, misalnya tugas tertulis, grafik dan grafik, dan diagram, kreasi artistik ini. Maka dari itu, portofolio dapat dibedakan jenisnya menjadi dua, yaitu portofolio proses dan portofolio akhir. Di sini contohnya, katakanlah beberapa contoh tulisan draft hingga versi final. Ini adalah proses. Finalnya adalah akhir. Umpan balik teman sebaya, ini juga proses. Rekaman prosesnya dan hasilnya. Nah, jadi Bapak Ibu, portofolio ini menggambarkan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu secara proses sehingga tercipta sebuah produk yang bagus sebagai produk akhir. Bagus itu bukan berarti sama dengan yang lain. Bagus artinya menurut saya sesuai dengan tingkat kemampuan yang maksimal bagi individu tersebut. Yang berikutnya adalah asesmen rubrik. Rubrik adalah alat asesmen yang terdiri dari kriteria spesifik dan nilai poin yang sesuai. Rubrik memberikan standar yang jelas dan objektif kepada peserta didik untuk menilai kinerja mereka dan membantu memperjelas tujuan pembelajaran sebelum, selama, dan setelah pengajaran. Saya ulangi lagi, rubrik adalah alat asesmen yang terdiri dari kriteria spesifik dan nilai poin yang sesuai. Rubrik memberikan standar yang jelas dan objektif kepada peserta didik untuk menilai kinerja mereka dan membantu memperjelas tujuan pembelajaran sebelum, selama, dan setelah pengajaran. Karakteristik utama dari rubrik adalah kemudahan penggunaan. Pendidik maupun peserta didik mudah memahami dan menggunakan rubrik tersebut. Konsisten, yakni mendorong asesmen yang konsisten di seluruh peserta didik, pendidik, kelas, dan mata pelajaran yang berbeda. Harapan yang jelas, ekspektasi menjadi transparan antara pendidik dan peserta didik. Berfokus pada kriteria. Penyelarasan kurikulum, yakni rubrik memungkinkan peserta didik untuk menilai kesesuaian evaluasi dengan kurikulum. Kurikulum pembelajaran dan asesmen, yakni berguna
untuk tujuan pembelajaran dan evaluasi. Kerangka kerja untuk perbaikan. Rubrik membantu mengidentifikasi kekuatan peserta didik dan area yang perlu ditingkatkan. Saya ulangi lagi bahwa rubrik memiliki karakteristik utama, yaitu kemudahan penggunaan, konsisten, harapan yang jelas, berfokus pada kriteria, penyelarasan kurikulum, mendukung pembelajaran dan asesmen, dan kerangka kerja untuk perbaikan. Selanjutnya, apakah urgensi penggunaan proses asesmen berbasis kekuatan dan afirmasi? Urgensi penggunaan proses asesmen berbasis kekuatan dan afirmasi. Pendekatan berbasis kekuatan berfokus pada peningkatan kekuatan dan memandang individu memiliki potensi dengan fokus pada peluang dan solusi. Bahasa adalah alat yang kuat seiring dengan upaya Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Pendidik adalah panutan penting bagi peserta didik dan komunitasnya. Saya ulangi lagi, pendekatan berbasis kekuatan berfokus pada peningkatan kekuatan dan memandang individu memiliki potensi dengan fokus pada peluang dan solusi. Bapak Ibu, bahasa adalah alat yang kuat seiring dengan upaya Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Pendidik adalah panutan penting bagi peserta didik dan komunitasnya. Prinsip-prinsip utama berbahasa yang inklusif pada proses asesmen berbasis kekuatan. Antara lain, Bapak Ibu, meliputi mengutamakan orang, menghindari penyebutan disabilitas yang tidak perlu. Kemudian lagi, mengutamakan orang, menghindari penyebutan disabilitas yang tidak perlu. Jadi tidak perlu ada kata atau kalimat yang menyatakan kalian disabilitas A dan B. Itu artinya tidak perlu. Bapak Ibu, disabilitas bukanlah sebuah penyakit atau masalah. Lagi, disabilitas bukanlah sebuah penyakit atau masalah. Disabilitas adalah bagian dari kehidupan dan keberagaman manusia. Ulangi lagi, disabilitas adalah bagian dari kehidupan dan keberagaman manusia. Untuk itu Bapak Ibu, hindari ungkapan seperti menderita, relevansi, hanya merujuk pada disabilitas jika diperlukan atau relevan dengan konteksnya. Bapak Ibu, hindari ungkapan seperti menderita. Hanya merujuk pada disabilitas jika diperlukan atau relevan dengan konteksnya. Fokus pada kebutuhan. Bapak Ibu, tekankan pada kebutuhan individu atau kebutuhan tambahan daripada disabilitas itu sendiri. Dalam hal ini bukan mengajarkan individualisme, tetapi bagi disabilitas ini adalah individu.
Mengapa? Karena disabilitas berbeda dengan reguler. Selanjutnya Bapak Ibu, hindari istilah-istilah seperti tuli, buta, anak autis, dan anak normal. Saya ulangi lagi, hindari istilah-istilah seperti tuli, buta, anak autis, atau anak normal. Hindari itu. Apa maknanya? Bapak Ibu bisa cerna masing-masing. Bapak Ibu bisa cerna mendalam-dalam. Bapak Ibu mari gunakan frase seperti penyandang disabilitas. Hal ini menurut Formen tahun 2017 hasil konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bapak Ibu, kita berlanjut pada hubungan antara asesmen dengan perencanaan dan pemrograman. Bagaimana asesmen dapat digunakan untuk menginformasikan praktek pendidikan? Peran seperti apakah yang dapat peran seperti apakah dari hasil asesmen dalam siklus pembelajaran, dalam siklus belajar mengajar? Apakah asesmen ini memberikan peran yang penting dalam siklus belajar mengajar? Asesmen juga berfungsi untuk mengkritisi strategi. Apakah strategi ini tepat, gagal, atau perlu perbaikan? Itu dapat diketahui melalui asesmen. Bagaimana informasi praktek pendidikan di sekolah X, di sekolah Bapak Ibu, sekolah saya, di sekolah kita berdasarkan asesmen dengan perencanaan yang baik dan pemrograman yang jelas. Bagaimana asesmen dalam peran untuk memperbaiki siklus belajar mengajar sesuai dengan perencanaan dan pemrograman yang jelas. Jika sesuai dengan perencanaan dan pemrograman, maka itu dapat dikatakan berhasil. Peran asesmen. Yang pertama sebagai umpan balik berkelanjutan. Dalam hal ini Bapak Ibu, asesmen berfungsi sebagai umpan balik berkelanjutan. Maknanya adalah dari asesmen ini memberikan kita proses belajar untuk mengetahui gagal, tuntas, ataupun berhasil dari sebuah pembelajaran. Sehingga kita dapat merumuskan perencanaan baru berdasarkan kekurangan ataupun kelebihan dari hasil asesmen itu. Sebagai pembelajaran reflektif untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang kita laksanakan ini sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, dari
asesmen ini kita akan mendapatkan data-data yang bagus, yang dapat memberikan informasi-informasi yang jelas selama proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga kita dapat merancang atau melakukan perencanaan dan pemrograman sesuai dengan informasi yang kita peroleh dari hasil asesmen itu tadi. Bapak Ibu, selanjutnya adalah tujuan asesmen. Sebagai benang merah untuk memastikan bahwa setiap fase responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan mendukung tanggapan pendidik terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang saya ingin peserta didik saya pelajari? Bagaimana peserta didik saya bisa sampai di sana? Bagaimana saya tahu kapan peserta didik saya sampai di sana? Di mana murid-murid saya sekarang? Ulangi lagi, bahwa tujuan dari asesmen adalah sebagai benang merah untuk memastikan bahwa setiap fase responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan mendukung tanggapan pendidik terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut. Antara lain, apa yang saya ingin peserta didik saya pelajari? Kemudian bagaimana peserta didik saya bisa sampai di sana? Bagaimana saya tahu kapan peserta didik saya sampai di sana? Dan yang terakhir, di mana murid-murid saya sekarang? Itu pertanyaan kita. Mari kita camkan baik-baik Bapak Ibu. Apakah kita selama ini sudah melakukan itu? Apakah selama ini kita sudah mengajukan pertanyaan itu kepada diri kita sendiri? Mari kita merefleksikan diri. Mudah-mudahan dengan bimbingan teknik ini, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan itu dan dapat menjawab pertanyaan itu. Bapak Ibu, selanjutnya jenis asesmen. Ada dua, asesmen formal dan asesmen non formal. Prinsip-prinsip asesmen, prinsipnya ini. Pertama adalah kesetaraan, nantinya imbang, kemudian validitas apa adanya, keandalan pasti, transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi, tepat waktu sesuai dengan kondisinya, dapat memberikan umpan balik. Dan lagi prinsip asesmen adalah kesetaraan, tidak ada perbedaan, sama. Kemudian validitas apa adanya, tidak dibuat-buat seolah-olah menjadi baik dan dibaik-baikan. Karena hal ini dapat memberikan informasi yang bias. Kemudian handal, keandalan tepat, handal, tepat. Kemudian transparan, tidak ada yang ditutupi. Dengan demikian kita dapat menghasilkan data yang benar. Sehingga kalau ditutupi nanti diagnosisnya salah, sehingga layanan yang berikan salah juga. Kemudian tepat waktu. Jadi asesmen ini disusun dalam waktu tertentu yang sama. Dengan harapan data ini tidak berubah. Yang terakhir, dari asesmen ini dapat memberikan umpan balik kepada
kita. Mari kita mengkritisi penerapan asesmen. Bukti asesmen kelas dan peserta didik secara individu dan sampel pekerjaan berotasi. Di sini ada beberapa macam laporan nilai setiap semester berskala 1 sampai 10. Nah, tujuannya adalah mengadakan bahwa peserta didik itu menerima dukungan dalam bentuk diferensiasi. Kemudian menggunakan rubrik dan huruf menggunakan titik dan huruf kapital. Menggunakan kata sifat memungkinkan untuk memperbaiki bahasa. Kemudian ada yang menggunakan bukti mengenai kesalahan dalam tulisan. Ini jika kita mengkritisi asesmen, penerapan asesmen dalam hal kebahasaan secara individu. Peserta didik 1, 2, katakanlah dapat nilai 4, kemudian dapat nilai 4. 4 itu memenuhi kriteria 1, 2, 3, dan 4 ini. Yaitu menandai bahasa peserta didik, kemudian menerima dukungan dalam bentuk diferensiasi, kemudian menggunakan titik dan huruf kapital, menggunakan kata sifat memungkinkan untuk memperbaiki tulisan, kemudian menunjukkan bukti mengenai kesalahan dalam bahasa. Itu ada kriteria masing-masing itu. Dari siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 16 ini nilainya berbeda-beda. Ada 4, 4, 3, 2, 2, 4, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengkritisi ini, apakah ini valid, apakah ini setara, apakah ini handal, apakah ini transparan, apakah ini tepat waktu, nah, apakah ini bisa menjawab apa yang saya ingin peserta didik saya pelajari, bagaimana peserta didik saya bisa sampai di sana, bagaimana saya tahu kapan peserta didik sampai di sana, nah, di mana murid-murid saya. Bapak Ibu bisa mengkritisi ini. Jika ini sesuai dengan pendapat Ibu bisa digunakan, kalau menurut kritisi ini baik, tapi jika hasilnya menurut Bapak Ibu kurang tepat, Bapak Ibu bisa memberikan komentar. Saya kira Bapak Ibu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan dalam pembelajaran dari modul 2 ini dari awal sampai akhir, dari aktivitas 1 sampai aktivitas akhir, dan Bapak Ibu sudah mengunggah dan menyelesaikan beberapa laporan. Begitu, mari kita diskusi, barangkali ada permasalahan-permasalahan. Silakan Bapak Ibu, mari kita berbincang bersama. Ya kan, bagi yang ingin Bapak Ibu, yuk kita berbincang. Pak Prayitno mau Mangga bertanya, Ibu Dede. izin. Oke, Ya, Damang. Alhamdulillah Bapak saya. Ya, mau bertanya yang pertama tentang
asesmen formatif ya, asesmen sebelum pembelajaran dengan asesmen selama pembelajaran. Itu Ya. yang membedakannya tuh apa gitu ya? Karena dari keduanya itu dilakukan selama pembelajaran ya Pak ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai pelabelan. Sekolah saya teh kan sudah terhitung lama ya menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kalau tidak salah dari tahun 2002. Untuk pelabelan ini, untuk sekarang di antara guru-guru sudah mulai berkurang gitu. Sudah mulai menghindari pelabelan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi yang jadi permasalahan di anak-anak tuh, di anak-anak reguler yang lain gitu, masih muncul istilah-istilah, oh si itu mah ABK, cenah gitu. Jadi masih muncul pelabelan seperti itu. Sampai saya teh berpikir, oh dari mana ya anak-anak mendapatkan kata-kata itu gitu. Padahal kita guru-guru diusahakan gitu ketika anak-anak bertanya, Bu, kenapa sih itu mah begitu? Saya menjawabnya dengan, ya karena mereka membutuhkan waktu lebih lama, mereka belum paham, walaupun usianya sama dengan kalian, eh, untuk menerima pemahamannya itu jauh lebih lama daripada kalian. Jadi dengan dijelaskan gitu, dengan tidak dengan pelabelan. Tapi masih saja gitu anak-anak teh, bahkan dari anak yang usia baru masuk gitu kelas 1 sudah me- menggunakan pelabelan, oh itu anak ABK kayak gitu. Jadi atau mungkin jadi eh, kalau di sekolah gitu kita sudah mulai mengupayakan untuk tidak ada pelabelan, tapi bisa jadi dari keluarga gitu ya, dari keluarga keluarga anak-anak yang bersekolah di situ bisa jadi memahamkan anak-anaknya, itu teman kamu yang itu mah ABK gitu. Jadi seperti bisa jadi seperti itu ya Pak. Jadi memang PR yang kayak sepele gitu pelabelan itu, tapi tugasnya sangat berat dan tidak mudah gitu. Ya, mungkin minta masukan bagaimana gitu untuk eh, menghilangkan pelabelan itu terutama di anak-anak yang reguler gitu terhadap teman-temannya yang ABK. Itu yang kedua. Sementara itu Pak Prayitno yang ingin saya tanyakan. Oke, Hatur terima nuhun. kasih Ibu Lede. Coba akan Yes. saja jawab. Pertama, tentang asesmen eh, sebelum dan selama pembelajaran, begitu. Yang asesmen sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, eh, artinya sama, Bu. Jadi asesmen itu yang membedakan itu ini. Jadi asesmen formatif misalnya, asesmen formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memahami pembelajaran peserta didik apa yang dibutuhkan selanjutnya. Ini contoh, dalam satu kelas ini saya sesuai dengan siswa SD ya. Saya mengajarkan sebuah perkalian menurut asesmen itu ada peserta didik dengan dikelompokkan akademik, belajar akademik ada 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Itu sesuai dengan peserta didik. Nah, selama pembelajaran ini dalam menggunakan cara yang sama, alat yang sama, semuanya serba sama. Nah, dari sini dapat diketahui, oh, si kelompok A ini sudah paham ini, selanjutnya akan saya berikan ini. Katakanlah, dari misalnya perkalian 1 angka untuk kelompok A, untuk berikutnya baru 2 angka. Tetapi untuk kelompok B sudah bisa dapat melakukan perkalian untuk 3 angka. Demikian juga untuk minggu berikutnya kelompok C sudah bisa melakukan perkalian dengan 3 angka. Itu selama proses pembelajaran dalam
itu dapat kita ketahui selama proses itu. Nah, terus sebelum katakanlah pretesnya tadi Bu. Jadi diketahui sebelum melakukan pembelajaran. Dari mana kita tahu itu berdasarkan informasi. Kalau misalnya di kelas awal ini, tahun-tahun awal dapat diperoleh informasi dari pengampu peserta didik tersebut. Informasi itu bisa kita lihat melalui data, kita bisa lihat melalui observasi. Dapat observasi dan data, observasi data maupun observasi siswa dapat dilakukan sebelum proses pembelajaran, katakanlah dalam masa MPLS itulah untuk mengetahui asesmen itu. Nah, dari asesmen awal sebelum pembelajaran ini kita mencoba menggunakan strategi yang ada, strategi tadi itu. Nah, strategi ini kita amati selama proses pembelajaran ini. Tadi kan sudah ketemu, Bu. Dari asesmen sebelum itu, kelompokan A, B, C, D misalnya gitu. Itu yang dapat saya aturkan, barangkali nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Kemudian untuk sangat Bu ya, bagi anak inklusif, bagi anak ABK itu dia sebenarnya tidak sadar bahwa dia tidak ada masalah dikatakan ya, you ABK, dia tidak menyadari itu, tetapi orang lain yang mendengarkan itu yang akan menjadikan sadar. Yang itu berarti si ABK-nya sih, you ngatain apa, kan dia nggak paham juga. Untuk yang katakanlah untuk yang usia TK sama usia SD. Tapi kalau sudah usia SD katakanlah kelas awal dan kelas tinggi itu sudah mulai hindari itu. Bagaimana untuk menghindari itu? Itu kan biasanya diucapkan oleh orang tua ataupun secara keceplosan oleh guru sendiri tanpa sengaja. Nah, jika mendengar itu, saat itu juga harus kita berikan pemahaman. Saya sudah selama banget menerima itu. Akhirnya ungkapan-ungkapan itu, apalagi kita saat menegurnya itu ada orang yang mendengar. Orang yang mendengar itu dia ikut paham, dan akhirnya juga orang mendengar itu juga memberikan pemahaman kepada orang yang mengucapkan tadi, ternyata tidak baik. Nah, orang mendengar itu akhirnya bisa bercerita, sambung, menyambung, akhirnya muncullah istilah salah asuh, salah silih, dan mana itulah 3 salah itu menurut bahasa Sunda. Itu yang bisa lakukan. Pokoknya kalau mendengar itu langsung kita ingatkan, jangan ditunda besok. Tapi mengingatkannya dengan kata-kata yang indah, yang menyentuh dan mendidik. Tidak boleh tidak boleh begitu, gitu. Tidak boleh. Mungkin kata ini kurang kecak Ibu, misalnya, kurang ya yang merendah mungkin lah. Kalau orang Jawa sih banyak menggunakan kata-kata satir, sama halnya dengan orang-orang Sunda, samalah dengan kata-kata kiasan. Kalau kata-kata kias ini belum bisa diterima, ya perlu kita menggunakan kata yang lebih jelas. Demikian Ibu Dede, barangkali ada teman-teman yang lain yang bisa bantu sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu yang ada di lapangan, khususnya dalam hal asesmen sebelum dan selama, juga tentang memahamkan ke peserta didik, pemahaman kepada orang lain, bukan peserta didik disabilitas, tentang sebutan NADIK itu. Barangkali teman-teman ada yang lain bisa bantu.
sini ada katakanlah Bu Nur Hayati sebagai guru yang sangat senior. Mereka Bu Nur Hayati karena eh, pengalaman ini yang membantu kita akan menjadi lebih tua. Tua itu bukan berarti tua usia, tapi tua dalam hal pemikiran. Ada yang bisa bantu? Ibu-ibu yang lain masih bersembunyi. Mari Bapak Ibu saling membuka kamera. Tandanya sudah reda. Nah, gitu. Saya menunggu komentar dari Pak Abdul Goni. Silakan dari pertanyaan dari Mbak dari Ibu Dedeh. Tadi sinyalnya agak kurang bagus, Pak. Ya, Yang disampaikan Dedek putus-putus. ya sama. Lagi hujan ini juga. Iya. Barangkali ada pengalaman bagaimana asesmen sebelum dan selama pembelajaran. Jadi Pak Abdul Goni, tadi dengan pertanyaan Ibu Dedeh tadi. Kita minum kopi. Kalau menurut saya gini, Pak, terkait asesmen. Mohon pencerahannya nanti, Pak, ya. Mungkin kalau ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Terkait asesmen, kalau sebelum, biasanya saya menamakan itu asesmen awal, Pak. Apa itu salah atau bukan, Pak? Kalau asesmen formatif itu ketika pembelajaran sudah dimulai, ketika sedang dalam pembelajaran, di tengah-tengah ketika kita mau membedakan kemampuan atau apapun itu biasanya saya pakai asesmen formatifnya di tengah-tengah. Pertanyaan gini Pak, apakah asesmen yang selama pembelajaran itu, katakanlah, perlu ditulis, didokumentasikan, atau bisa saja hanya katakanlah, oh saya mengambil keputusan, ini bisa, ini gagal, ini lebih gini. Kira-kira gimana Pak? Oh, berarti ke titik poin ke tujuan asesmen, Pak. Ini. Mungkin Bu Dede lebih ke tujuan asesmennya. Ketika menentukan tujuan asesmen hanya sekedar untuk terkait kemampuan awal siswa atau bagaimana, saya rasa sudah menentukan rubriknya, Pak. Jadi, Kak, ya tetap apa ya, intinya kan tujuan asesmennya aja sih, Pak. Kalau menurut pertanyaannya Bu Dede tadi, kita berfokus pada tujuan asesmennya. Jika dirasa dengan hanya memberikan lembar observasi itu sudah cukup, ya sudah cukup. Kalau masih perlu didokumentasikan dan lain-lain sebagai administrasi tambahan,
ya diperbolehkan juga, Pak. Oke, saya sependapat ya dengan Pak Abdul Ghani. Artinya beginilah, ya memang seharusnya kita harus memiliki dokumentasi yang lengkap. Tetapi kalau dokumentasi yang lengkap itu memberikan kita ribet, ya kan? Nah, tetapi menurut saya sih dokumen yang otentik, yang yang ada di benak kita, di rangkuman diri kita, sudah bisa lah mengambil keputusan selanjutnya. Tetapi untuk bisa kita membuat rekaman dalam diri kita ini, kita sebaiknya sudah memiliki ya, rubriknya tentang identifikasi itu. Bukan begitu, Pak Abdul. Oke, Bapak. Kait dokumentasi, kalau menurut saya enggak, secara asesmen misalnya kita melakukan asesmen awal dan kita sudah punya lembar observasi atau angket-angket yang kita butuhkan, menurut saya itu sudah cukup. Tapi ketika dirasa ada kegiatan yang memerlukan dokumentasi dari kegiatan tersebut, ya kita perlu dokumentasi, Pak. Oke. Jadi terkait dokumentasi itu sifatnya fleksibel, Pak. Ketika dibutuhkan, kita dokumentasi. Kalau hanya sekedar untuk pengetahuan pribadi, informasi secara pribadi, ya cukup dengan hasil dari lembar observasi saja sudah cukup, Pak. Oke. Artinya gini, Pak, seumpama Pak Goni mengampu guru kelas mata pelajaran apa, Pak? Guru kelas 4, Pak, SD. Oh, guru kelas. Berarti kan mungkin kan ada perbedaan. Bagaimana kalau teman-teman yang mengampu mata pelajaran, otomatis untuk satu anak itu mungkin berbeda-beda ya hasil asesmennya dari guru-guru pengampu mapel itu kan gitu. Jadi guru-guru pengampu mapel itu juga memiliki asesmen sendiri untuk melakukan untuk perbaikan sebagai asesmen berkelanjutan dari guru tersendiri, tersebut kan gitu. Sesuai dengan tujuan dan capaian dari mata pelajaran itu. Kalau guru kelas seperti kita kan kebetulan sama Pak, saya juga kelas 4. Kita juga memiliki informasi yang jelas, memiliki data yang jelas dari masing-masing mata pelajaran terhadap siswa-siswa saya. Kebetulan siswa saya kan sedikit, hari ini sedikit, saya hanya 25. Satu kelas yang saya ampu. Jadi saya dari 25 siswa ini sudah terekam masing-masing dari awal sampai akhir. Dan kebiasaan saya selama 1 minggu itu memang saya tidak langsung memberikan pelajaran, tapi sisa 1 minggu itu awal itulah saya bergelut dengan mereka untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari mereka dan untuk mendekatkan mereka sehingga tidak ada jarak, tidak ada yang tersembunyi di antara siswa dengan saya. Nah, khususnya siswa, karena kalau orang tua, kebetulan sekolah saya itu orang tuanya ada yang ada di Arab, ada yang di Malaysia, ada yang di sini, yang sangat beragam. Saya kira, makasih Pak Abdul Ghani atas sumbangsihnya. Sama, Pak. Oke. Yang lain, mangga. Ibu Noviana, nampaknya ini mau berbagi, monggo. Sampun Pak, sudah dijelaskan sama Pak Abdul Aziz tadi. Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, silakan. Oh, Pak Mahesa, penampilannya beda kali ini ya.
baru nyala Pak, jadi mati lampu. Oh, Hujan ada. deras. Mati lampu. Ada pendapat, Pak? Bagi dong. Ya. Mungkin mungkin ini Pak, sebelum pelajaran itu kan ada pemantik istilahnya. Formatif, penilaian formatif mungkin pada diberikan pertanyaan yang ringan-ringan dulu sebelum pelajaran inti, gitu Pak. Jadi Mohon maksudnya bimbingan. kalimat pemantik itu untuk mengetahui asesmen sebelum, gitu. Betul Pak, betul. Sebelum. Jadi nanti arah pelajarannya kan yang ini sudah mampu, yang itu belum. Jadi kita akan mudah membimbing antara satu anak dengan yang lainnya. Oke, bagus ya. Jadi pemantik udah ketemu Ya, perbedaan individu, maka dari pertanyaan pemantik ini bisa digunakan selama pembelajaran itu. betul Pak, betul. Nah, jadi bisa saja dimungkinkan bahwa rencana pembelajaran yang sudah disusun awal, seandainya mungkin kalau rencana pembelajarannya itu tidak berdasarkan asesmen awal, bisa saja luput. Luput itu apa ya bahasa Indonesia-nya luput, tidak sesuai dengan tujuan. Nah, tapi kalau disesuai dengan asesmen awal seperti pertanyaan pemantik menurut Pak Maesa bisa digunakan sambil keputusan dapat merubah strategi pembelajaran setelah pembelajaran itu. Bagaimana, Pak? Ya betul Pak, betul. Jadi nanti kalau murid belum mampu, kalau kita langsung lanjutkan kan sulit diterima, gitu Pak. Oke. Bagaimana, Bu? Yang lain? Terima kasih. Itu biasa saya lakukan demikian, Pak. Jadi ada langsung namanya seorang dalang tidak kekurangan lakon gitu, Pak. Betul Pak, betul. Betul. Terima kasih, Pak Maesa. Sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain ada tanggapan? Bagaimana dengan tugas-tugas Bapak Ibu? Adakah laporan-laporan, harapan-harapan tugas-tugas? Bagi yang belum masih dibuka, kita kejar. Oh, gitu. Yang penting itu Pak. Gitu. Masih butuh bimbingan dari Bapak. Enggak lah. Bapak Ibu sudah luar biasa. Bagus. Bu Dede bagus, Bu Noviana bagus, keren-keren ya. Luar biasa. Nah, saya menunggu Bu Umu, Bu ini beliau kemana nih, gitu. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, Mas Fahmi, Mas Fahrur, Mas Fahmi. Pak. Jadi kan ada di kelas sebelah juga kah? Sudah selesai barusan, Pak. Oh, sudah selesai barusan, tinggal kita. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin barangkali bisa kita akhiri. Bapak Ibu, saya harap untuk sebagai laporan saya dan Mas Fahrur untuk berfoto bersama sebagai laporan ya. Ya, Bapak Ibu, saya mohon dengan hormat sekali lagi untuk membuka kameranya sesuai dengan pose yang Ibu inginkan, yang Ibu tampilkan pose secantik, sebagus, seganteng mungkin. Bagaimana Mas Fahrul? Bisa Bapak Ibu siap? Salam inklusi kita seperti ini adalah jari terakhir ini salam inklusif. Ini lagi kita. Bisa dimulai Mas Fahrul.
Pak. Ya, oke, monggo. Sebelumnya buat Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Nurhayati, sama Ibu Siti Aminah, boleh dibuka kameranya. Jadi baik Ibu. Saya hitung aba-aba sampai 3 Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Fahrul. Saya mohon apa namanya Gus Fahrul untuk dudit kita buka lagi teman-teman yang masih belum mengunggah tugas strateginya barangkali bisa berbagi DWDW lah, DWDW ya. Tapi jangan melalui grup lah, DWDW. Ini kan kebetulan sebagian besar nih Tuban, nah, Malang, Surabaya yang sendiri sorangan wae mah eta mah Cimahi aman, Cimahi mah keren. Nah, sehingga tugas dari modul 1 sampai modul 2 masih kita bisa kejar sampai selesai, dan nanti mulai hari Senin bulan depan ya, mulai bulan depan tinggal 1 modul lagi. Bapak Ibu tetap semangat dan semangat. Memang BIMTEK ini sangat berat. Bayangkan buku tebal 300 halaman lebih harus selesai dalam waktu 28 hari. Keren, luar biasa. Profesor mana yang mampu untuk seperti itu? Kalau nggak Bapak Ibu yang ada di kelas 126 ini, keren, luar biasa. Semangat, saya semangat. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Semangat lah. Jangan loyo gitu Pak Abdul Ghani. Semangat. Ya, semangat dan semangat. Saya tunggu dan Mas Farul juga menunggu, dan juga anak-anak bangsa yang ada di sana. Bapak Ibu akan memberikan layanan yang sangat baik, terbaik kepada anak didik Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semuanya akan menjadi orang-orang yang selalu dirindukan oleh mereka. Sampaikan selamat Hari Guru hebat, Indonesia kuat, termasuk Bapak Ibu. Salam inklusif, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima bermalam minggu. kasih. Kita hadirnya, Nak. Ada? Nanti di Mas Fahrul daftar hadir di link grup. Di grup Mas. Tadi sudah ada di chat Pak. Nanti saya share di grup WhatsApp juga Pak. Grup WhatsApp. Kalau di chat barangkali ada yang lupa gitu Mas. Ada Iya. yang masih tertutup juga karena hujan deras. Tapi kalau di grup kan masih bisa. Baik Pak, nanti saya share di grup langsung Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa melakukan absen. Monggo silakan yang mau Terima istirahat. kasih Pak Prayitna. Mangga atuh nah Ibu. Pak Prayitno sama Pak. Nggih, kami. Selamat istirahat Pak Abdul Ghani. Sama-sama Pak. Nggih. Selamat istirahat Bu Badriatun, Bu Ari, Bu Dwi Sumartiani, Bu Yuda. Selamat istirahat Bu Indah, Pak Ramais, Recording stopped. Bu Ike, Bu Siti Aminah, oke. Bu Siti Norati, oke. Selamat istirahat Bu Indah.